Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medasari, NPM A1F021020 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 1B kelompok 1. Di sini saya akan melakukan percobaan dengan judul gerak melingkar. Tujuan praktikum yang pertama, mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan gerak melingkar. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan gerak melingkar. Yang ketiga, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan gerak melingkar. Yang keempat, menentukan langkah kerja pada percobaan gerak melingkar. Yang kelima, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan gerak melingkar. Yang keenam, menafsirkan besaran yang mempengaruhi gerak melingkar. Yang ketujuh, menghubungkan hasil-hasil percobaan gerak melingkar dengan teorinya. Yang kedelapan, membuat kesimpulan dari percobaan gerak melingkar. Yang kesembilan, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada gerak melingkar. Yang kesepuluh, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi pada percobaan gerak melingkar. Alat dan bahan yang digunakan yaitu bahan beban 50 gram, beban 100 gram, dan beban 200 gram. Alatnya yaitu penggaris, tali nilon plastik, tabung pena, dan stopwatch. Baiklah, langkah pertama yaitu masukkan tali nilon ke dalam tabung pena. Selanjutnya, ikat beban 50 gram pada bagian bawah tali. Setelah itu, ikat beban 100 gram pada tali bagian atas sebagai beban putar. Ukur panjang tali 30 cm dari beban putar sampai ke tabung pena. Setelah itu, jepit bagian bawah dengan penjepit kertas. Selanjutnya, hidupkan stopwatch pada saat memutar beban secara horizontal dan hentikan stopwatch ketika telah mencapai 10 putaran dan catat hasil pada tabel pengamatan. Setelah itu, ulangi langkah untuk mendapatkan hasil pengamatan sebanyak 3 kali dan catatlah hasilnya pada tabel pengamatan. Setelah itu, ganti beban putar dengan beban 200 gram. Ulangi langkah sehingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Setelah itu, ukur panjang tali dari beban putar hingga ke tabung
pena yaitu 15 cm. Ulangi langkah sampai mendapat 3 hasil pengamatan dan catatlah waktunya pada tabel pengamatan. Tabel pengamatan 5.1 massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 100 gram, jari-jari 30 cm. Waktu untuk 10 putaran 06,72, 06,48, 06,60. Periode 0,672, 0,648, 0,6660. Kecepatan sudut 9,345, 9,7, 9,51. Kecepatan linear 2,80, 2,91, 2,47. Ralat mutlak 0,7, ralat nisbi 10,60, ketelitian 89,44%. Tabel pengamatan 5.2. Massa beban 50 gram, massa beban putar 200 gram, jari-jari 30 cm. Waktu untuk 10 putaran 07,52, 07,48, 07,62. Periode 0,7252, 0,748, 0,762. Kecepatan sudut 8,35, 8,40, 8,24. Kecepatan linear 2,51, 2,5, 2,47. Ralat mutlak 0,0017, ralat nisbi 0,25%, ketelitian 99,97%. Tabel pengamatan 5.3 dengan massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 200 gram, jari-jari 15 cm. Waktu 05,30, 05,05, 04,93. Periode 0,530, 0,505, 0,493. Kecepatan sudut 11,85, 12,44, 12,74. Kecepatan linear 1,7, 1,87, 1,91. Ralat mutlak 0,0019, ralat nisbi 0,023%. Ketelitian 99,77%. Perhitungan periode untuk tabel pengamatan 5.1. Perhitungan periode untuk tabel pengamatan 5.2. Perhitungan periode untuk tabel pengamatan 5.3. Rumus kecepatan sudut W sama dengan 2pi per T. Perhitungan rumus kecepatan sudut untuk tabel pengamatan 5.1. Perhitungan rumus kecepatan sudut untuk tabel pengamatan 5.2. Perhitungan rumus kecepatan untuk tabel pengamatan 5.3. Rumus kecepatan linear yaitu V sama dengan 2pi R per T. Perhitungan rumus kecepatan linear untuk tabel pengamatan 5.1. Perhitungan rumus kecepatan linear untuk tabel pengamatan 5.2. Perhitungan rumus kecepatan linear untuk tabel pengamatan 5.3. Ralat waktu untuk 10 putaran pada tabel pengamatan 5.1. Ralat untuk 10 putaran pada tabel pengamatan 5.2. Ralat waktu untuk 10 putaran pada tabel pengamatan 5.3. Pembahasan besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linear pada gerak melingkar yaitu periode T, massa beban M, dan jari-jari R. Berdasarkan teori yang
ada, semakin besar jari-jari, maka semakin besar pula kecepatan linearnya. Semakin besar periode yang didapatkan, maka semakin kecil sudut dan kecepatan linearnya. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan semakin besar beban putar dengan jari-jari yang sama, maka akan semakin besar pula waktu dan periode yang didapatkan dan semakin kecil kecepatan linear dan kecepatan sudut yang diperoleh. Dapat diketahui jari-jari berbanding lurus dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut, tetapi berbanding terbalik dengan waktu dan periode. Jika massa beban putar dan jari-jari lintasan jarak lingkar pada tabel pengamatan 5.3 masing-masing dirubah 2 kali, maka periodenya akan semakin besar. Karena semakin besar massa beban putar, akan semakin besar pula periode yang didapat. Cara menentukan jarak yang ditempuh sepeda jika diketahui jari-jari roda dan periode roda dan lama menggayuh sepeda, dapat digunakan rumus kecepatan, yaitu V sama dengan 2 pi R per T.